Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Rianto. Di video kali ini kita CLBK lagi ya dengan Arduino ya. Setelah sekian lama kita nggak bahas Arduino ya. Main lama lah ya. Lebih kali 2 bulan. Ya. Jadi kita akan membahas materi lama ya. Nggak materi lama sih, maksudnya topik lama gitu ya yang kita coba untuk bangkitkan kembali ya, karena kan seperti yang udah sering saya bilang kalau saya tuh sebenarnya dari teknik elektro gitu ya, walaupun pakai MATLAB juga gitu ya. Kan kalau MATLAB tuh lebih ke apapun, segala pengerjaan yang pakai matematika itu bisa gitu ya, tapi kan nggak spesifik ke elektro gitu ya, walaupun ada fitur yang emang spesifik ke elektronya ya. Nah jadi kalau udah Arduino ini udah pastilah elektro gitu ya, kemungkinan besar ya. Kalau nggak elektro ya IT paling lah, kalau yang berkaitan dengan jurusan yang kaitannya sama ngoding-ngoding gitu lah ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan mempelajari ini ya, Arduino ya, mengenai sensor ultrasonik ya. Ini sensor yang sering kita temui juga ya di proyek-proyek anak kuliahan gitu ya, atau anak SMK yang elektro mungkin udah pakai sensor ultrasonik ya, karena kan kalau sekarang kurikulum pembelajaran juga udah agak canggih lah ya. Berarti yang mungkin ke robotik SMK ini udah kenal lah ya sama yang namanya sensor ultrasonik. Nah jadi di video kali ini ya, seperti yang saya bilang, kita akan membahas mengenai sensor ultrasonik ya. Jadi ya gitulah pokoknya lah ya, dalam rangka membangkitkan lagi Arduino. Oke, kita next aja nih ya. Nah, apa yang akan kita pelajari ya di video kali ini? Kita akan pelajari mengenai cara kerja, konfigurasi pin, kemudian contoh pengaplikasian, dan terakhir kita akan melakukan uji coba langsung ke rangkaiannya gitu ya. Nah, apa sih sensor ultrasonik itu? Nah, sensor ultrasonik merupakan sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek atau benda tertentu di depan frekuensi kerja pada daerah di atas gelombang suara dari 20.000 Hz hingga 2 MHz. Nah, jadi frekuensi yang dapat didengar oleh manusia itu kan 20 sampai 20.000 Hz ya. Sedangkan si sensor ultrasonik ini bekerjanya dari 20.000 Hz ya sampai 2 MHz ya. Jadi frekuensi segitu tuh kita nggak bisa nangkep gitu ya, telinga kita tuh nggak bisa nangkep gitu. Makanya kalau seandainya sensor ultrasonik ini bekerjanya di misalnya 10.000 kHz gitu ya, atau 10.000 Hz, pasti berisik ini nih si sensor itu ya. Ini karena 20.000 Hz ke atas, jadi nggak akan kedengeran sama kita gitu ya. Nah, next. Nah, ini cara kerjanya kayak gimana? Nah, cara kerjanya ya, si transmitter ya, atau di gambar ini tuh transceiver memancarkan sinyal ultrasonik. Nah, kemudian jika di depan HCSR F04 ya, atau si sensor ultrasoniknya ini ada objek ya, maka receiver akan menerima pantulan sinyal ultrasonik tersebut. Nah, kemudian receiver akan membaca lebar pulsa atau PWM yang dipantulkan objek dan selisih waktu pemancaran. Nah, ini jadi transmitternya mengirim gelombang ultrasonik ya, sinyal ultrasonik, kemudian dipantulkan ya kalau ada objek dan diterima oleh receiver ya. Nih teman-teman kalau lihat ilustrasinya pasti paham lah ya maksudnya kayak gimana. Nah, ini konfigurasi pin dari HCSR 04 ya, atau sensor ultrasonik. Ini sensor ini yang HCSR 04 ini nanti yang akan kita pakai di uji cobanya ya. Ini saya pakainya yang ini karena kan ini secara harga lebih murah juga sih, dan gampang lah teman-teman nyari di Tokped juga banyak HCSR 04 ini. Persis kayak gini bentukannya. Nah, sensor ultrasonik sendiri ya, atau HCSR 04 ini punya 4 pin ya. Kalau teman-teman lihat sendiri ya, ini ada VCC sama ground ya. Ini udah pasti semua komponen pasti ada lah VCC sama ground tuh ya, VCC atau GND. Nah, di sini yang pengen saya tekankan tuh yang pin trigger sama echo nih ya. Karena banyak gitu loh ya orang-orang yang sering pakai ini tapi nggak tahu gitu loh, ini trigger tuh ngapain sih, echo ini tuh ngapain sih. Paling ya
seringnya ngopas, terus kita nggak tahu gitu loh trigger ini buat apa, echo ini apa gitu ya. Nah, pin trig ya atau trigger ya berfungsi untuk mengirimkan gelombang ultrasonik ya, atau istilahnya ultrasonic burst. Pin tersebut akan aktif atau high ya selama 10 mikrosecond seenggaknya gitu ya. Nah, kemudian sensor mengirimkan sonic burst sebanyak 8 kali sebesar 40 kHz ya. Pin echo akan berfungsi sebagai pengukur jarak yang akan diterima. Nah, kemudian setelah sonic burst dikirim, maka pin echo akan aktif atau high ya. Pin tersebut akan tetap aktif selama menerima sonic burst ya. Kan karena tadi karena receiver ini menerima kan. Nah, si echo ini tuh sebagai receiver karena menerima gelombang gitu ya. Jadi selama menerima pantulan itu, ya udah si pin echo tuh bakal terus aktif gitu ya. Nanti kalau misalnya udah nggak menerima pantulan lagi, baru dia mati gitu. Kalau trigger ngirim, kalau udah ngirim sonic burst sebanyak 8 kali, udah dia berhenti gitu ya. Nah, ini timing diagramnya ya. Dari HCSR 04 ya, sensor ultrasonik. Ini kalau misalnya teman-teman bingung cara bacanya gimana sih ini tuh. Nah, ini cara bacanya kayak gini nih. Ntar laser pointer aja kali ya. Nah, ini ya yang harus teman-teman perhatiin ya kalau baca timing diagram ini. Ini tuh kalau ada di posisi atas kayak gini nih, apalagi kalau sinyalnya kotak kayak gini nih ya, gelombangnya kotak ini tuh kalau di atas ini tuh artinya si pin ya, ini trig pin ya. Trig pin itu ada di posisi high ya. Sedangkan kalau di bawah ini low. Nah, pokoknya ini kalau di bawah ini low, ini high, low, high. Pokoknya di bawah udah pasti low. Kalau atas high gitu aja patokannya ya untuk baca ini. Nah, kemudian ya ketika trig pin aktif nih ya, ini lebar gelombangnya tuh akan segini nih. Segini tuh seberapa? Nah, segini tuh 10 mikrosecond ya. Nah, 10 mikrosecond trigger pulse. Nah, ketika trig pin aktif ya, aktifnya tuh jadi diaktifin selama defaultnya 10 mikrosecond gitu ya, 10 mikrosecond ya. Nah, setelah 10 mikrosecond trig pin di sini posisinya ke low lagi, tapi dilanjutkan dengan mengirim gelombang lagi ini ya, atau sonic burst tadi nih. Nah, ini yang dimaksud sonic burst tadi sebanyak 8 kali sebesar 40 kHz. Nah, ini ada 8 nih. Ini pokoknya nih high-nya tuh dihitung high-nya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kali pokoknya nih ya. 8 kali sebesar 40 Hz. Nah, ketika trig pin udah 10 mikrosecond nih. Nah, kemudian sonic burst ini keluar 8 kali. Nah, kemudian selama selagi si gelombangnya mantul ya. Ini kita case-nya gelombangnya mantul nih ya. Memantulkan gelombang ya, ada objek di depan gitu. Nah, ini contohnya nih di sini udah kedetek objek nih. Terus echo pin di sini mulai menerima gelombang ya sebanyak segini nih. Nah, ini echo pinnya masih low, kemudian ketika menerima pantulan langsung high ya, high nih sebanyak segini nih. Ini nggak bisa dipastiin berapa ya segini itu ya. Nah, pokoknya ini time taken by pulse to leave ya and return back ya. Jadi ketika ya intinya ini menerima gelombang segini lah ya. Kalau panjang pendeknya ini tergantung jarak dari objeknya ya, objek yang dipantulkannya. Tapi kalau di diagram ini namanya juga timing diagram. Nah, ini pasti segini tuh persatuan waktu ya. Bisa second atau millisecond gitu ya. Pasti ini persatuan waktu. Jadi kalau waktunya makin panjang nih ya, berarti jaraknya makin jauh gitu ya. Kalau waktunya pendek ya berarti jaraknya dekat gitu ya. Karena kan mantulnya sebentar doang gitu loh ya. Nah, setelah si echo pin ini dapat time ya atau waktu, kemudian gelombang suara juga punya kecepatan ya, yang mana kecepatannya itu konstan gitu ya. Kalau nggak salah 340 pokoknya segitulah 300 ya, nanti bakal dibahas deh ya, saya lupa detailnya berapa.
Nah, kecepatan jeda konstan. Nah, kita udah punya kecepatan sama waktu, berarti kita sekarang bisa nyari jaraknya berapa gitu ya. Jaraknya berapa sentimeter misalnya nih. Kita udah bisa ngitung ya pakai rumus yang kecepatan jarak bagi waktu gitulah. Next ya. Nah, ini spesifikasi dari HCSR 04 ya, atau sensor ultrasonik yang akan kita pakai. Nah, ini power supply dia kerjanya di 5 volt DC ya, 5 volt DC. Jadi kalau misalnya teman-teman ngasih tegangan jangan terlalu tinggi gitu ya. Nanti bisa-bisa rusak lah ya. Nah, kemudian quiescent current ya kurang dari 2 mA. Kurang dari 2 mA. Nah, ini maksudnya quiescent current tuh jadi ketika ketika si sensor ini tuh atau si komponen itu posisinya lagi nyala aja gitu, nggak yang lagi bekerja gitu loh ya. Nah, beda sama yang working current. Nah, kalau working current itu udah nyala terus disuruh kerja lagi kan. Nah, dapatnya 15 mA ya kalau lagi bekerja tuh. Kemudian effectual angle ya kurang dari 15 derajat. Jadi effectual angle tuh jadi kan yang namanya gelombang itu kan mencar kemana-mana ya. Nah, jadi si pancaran gelombang yang efektifnya tuh ya sampai sudut 15 derajat gitu ya, atau ya pokoknya 15 derajat lah ya sudut efektifnya gitu ya yang dia bisa tangkap gitu ya. Nah, kemudian ranging distance ya jaraknya maksimal tuh 2400 cm ya. Kemudian resolusi ini saya nggak tahu 0,3. Nah, ini measuring angle 30 derajat. Nah, sebenarnya si sensor ini tuh bisa loh baca gelombang sampai 30 derajat. Nah, cuma nggak terlalu efektif. Beda sama yang 15 ini gitu. Kalau 15 ini udah pas efektif ya. Kalau yang 30 derajat ini ya angin-anginan gitu lah, agak ngaco-ngaco dikit lah. Kemudian trigger input pulse width ya 10 microsecond. Nah, ini yang tadi pin trig ini nih. Nah, ini 10 microsecond itu dari sini karena spesifikasinya 10 microsecond. Nah, kemudian dimensi ya panjang kali lebar kali tinggi ya. Terus weight approx 10 gram. Kemudian ini contoh pengaplikasian dari sensor ultrasonic. Nah, ini ada obstacle avoider ya, atau jadi robot mobil yang fungsinya tuh buat menghindari halang rintang gitu ya, atau misalnya dikasih tembok tuh jangan nabrak gitu, harus belok lah ya supaya bisa ngelewatin tembok itu gitu. Kemudian automatic parking system ya, ini kalau misalnya teman-teman perhatiin ini ada servo, ada sensor ultrasonik ya, kemungkinan besar ya ini automatic parking system. Jadi ketika si sensor ultrasonik mendeteksi jarak tertentu gitu ya, nah kemudian si servo ini bakal membuka palangnya gitu ya. Nah, ini skematik rangkaian yang akan kita pakai ya, yang akan kita uji cobakan. Nah, silakan teman-teman kalau mau ngerakit, silakan pause dulu videonya ya, teman-teman pause dulu. Terus ya rakit ya, terserah mau pakai breadboard atau mau teman-teman solder juga bebas lah ya. Pokoknya rakit seperti ini, atau misalnya pinnya mau diubah nih posisinya nih, silahkan lah ya. Yang pasti saya kasih gambaran kalau mau uji coba misalnya buat teman-teman yang pemula nih ya, ikutin ini dulu aja deh ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah punya skill lebih gitu ya, silakan teman-teman kembangin mau jadi apa gitu ya. Oke ya, kita langsung ke uji cobanya. Oke teman-teman, kita udah ada di aplikasi Arduino ya. Sebenarnya saya udah buat program yang hasil ngopas saya di internet sih ya. Tapi karena kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi kita ngetik dari nol aja deh ya. Soalnya gini, kenapa saya menekankan bahas teori dulu ya si Arduino ini, supaya teman-teman kalau misalnya bikin project gitu ya, teman-teman tuh nggak usah yang asal kopas terus nggak ngerti apa sih ini tuh fungsinya. Soalnya masih banyak yang kayak gitu ya. Bahkan yang udah kuliah pun masih banyak yang kayak gitu. Nggak salah sih sebenarnya kalau kita mau ngopas, tapi seenggaknya tahu gitu apa yang harus dikopas, terus settingannya seperti apa, cara kerjanya gimana, seenggaknya tahu gitu loh ya teman-teman tuh. Jadi ketika menemukan masalah, teman-teman tuh nggak yang kebingungan banget gitu ya.
di gitulah ya. Sedikit apa, wejangan dari saya gitu ya, kayak itu teman-teman kalau mau ngopas silakan gitu, ngopas mah wajar dalam hal coding tuh ya, karena kan kalau hafalan agak susah juga gitu ya. Nah oke ya, kita akan coba ngetik-ngetik ya atau ngoding-ngoding nih. Nah di sini saya udah punya sensor ultrasoniknya nih, kemudian ada LED, ini LED agak ngalang, nah ini LED warna merah ya, LED warna merah nih, ada resistor juga nih ya. Terserah teman-teman mau resistornya pakai yang berapa gitu ya, sengaja dikasih resistor deh kalau LED kayak gini tuh, supaya nggak ya meledak enggak sih, cuman kayak nggak kuat gitu lah. Nah rangkai seperti ini ya, sesuai dengan skematik tadi. Nah kemudian kita awali dulu dengan setting void setupnya ya, nah, atau settingan pinnya ya. Kita masukkan dulu misalnya trig pin deh, cons ya, kita declare dulu nih cons integer ya, misalnya trig gini aja kali misalnya, trig sama dengan sesuaikan sama pin yang tadi yang udah kita buat di skematik gitu ya. Trignya di posisi 6, kemudian pin echo nya sama cons echo innya echo sama dengan 5 ya, sama dengan 5. Kemudian pin LED nya cons in LED sama dengan 7 ya. Oh ya teman-teman, kalau masang LED hati-hati ya anoda katodanya. Nah kemudian kita masuk ke void loop ya, void loop. Nah kalau setup basic segini juga udah cukup sih ya. Kemudian kita pakai serial beginnya dulu deh, kita supaya kita bisa nampilin di namanya, di serial monitornya ya. Ini saya udah lama nggak main Arduino. Oh ya ini pindahin di luar aja deh supaya bisa kebaca di void loopnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman declare kayak tadi nih, nah declare ini di dalam setup, nanti nggak akan ke detect di apanya, di loopnya, di void loopnya ya, karena itu istilahnya tuh beda scope ya. Kita void setup, nah kita atur nih pinnya apa sebagai apa gitu ya, sebagai input atau outputnya gitu ya. Kita buat dulu serial begin deh, begin 9600. Ya kalau misalnya teman-teman nggak tahu 9600 dari mana, kalau nggak salah ada dari video Arduino saya yang awal-awal. Kemudian pin mode-nya kita atur, pin mode trig ya, trig sama trig, output ya. Kemudian pin mode ini copy on. Ini gini nih kalau ngoding jam-jam apa ya, ini kalau misalnya teman-teman lihat nih, sekarang udah jam 11 nih ya. Agak mabuk nih. Output ya, ini sebagai input, karena kan ini yang menerima gelombang apa, ultrasoniknya. Kemudian LED-nya ya kita declare LED pin mode LED output. Ini yang jadi indikator. Jadi nanti cara kerjanya kalau misalnya udah ada apa, jarak, misalnya di jarak sekian nih ada objek, LED nyala gitu, LED output. Nah cukup kali ya segini dulu. Nah kemudian kita generate yang 10 mikrosecond tadi ya, digital write trig kan tadi high dulu ya, dibikin high dulu, ya. Kemudian delay microsecond ya, kita delay microsecond. Bedanya delay sama delay microsecond tuh cuma dari satuannya ada ini saya ngetiknya agak lama nih, sorry ya, karena ini ngetiknya saya nggak di meja, agak kagok jadinya, karena mejanya dipakai buat ini nih. Digital write kita low-kan lagi ya.
Wow. Triglow sudah selesai. Kemudian saya sambil lihat codingan yang udah jadi juga sih. Trig pin ini udah kita kasih ini aja kali ya. Kasih keterangan generate 10 mikrosecond ya. Kemudian kita kondisional aja deh, langsung deh. Jangan dulu. Kita kasih durasi dulu deh. Buat duration sama dengan pulse in ya. Pulse in. Bener kayak gini. In. Pin echo high. Nah ini kan karena tadi dia menerima si gelombang suaranya gitu ya. Duration, terus kemudian langsung serial monitor aja deh. Serial dot S-nya gede, sorry. Serial dot print duration. Kita coba tanpa lagi dulu ya. Delay-nya, sorry. Delay 500 deh. Nah, kalau delay aja tuh satuannya mikrosecond, tapi kalau millisecond, tapi kalau delay mikrosecond, ini satuannya mikrosecond. Nah, pastiin teman-teman ininya Arduino ya. Arduino Uno ya, kalau teman-teman pakai Arduino Uno. Kemudian portnya udah nyolok ya. Kita upload. Apa yang akan terjadi? Oh, ini durasinya belum di declare, sorry. Integer. Ini sorry, digital write-nya W-nya gede. Nah, ini nih. Ini kalau misalnya teman-teman yang belum kalau misalnya teman-teman nggak tahu teorinya gitu ya. Nah, kalau error kayak tadi pasti panik nih. Ya. Kita lihat serial monitornya. Ini ada angka, sepertinya harus serial print LN deh, biar ke bawah. Nah, ini ada angka-angka nih ya, 9933. Nah, ini PWM yang diterimanya ya. Ini kalau misalnya kita deketin objek ya, misalnya tangan kita nih. Nah, nilainya langsung berkurang gitu ya, berubah gitu. Nah, masih 10.000. Nah, kalau gini masih 10.000 juga. Nah, tapi nilainya tuh berubah-berubah gitu loh ya, belum konstan ya. Nah, kan lebih cenderung ke 10 segini nih, 10.200-an ya. Tapi kalau udah ada tangan kita, nah agak berubah gitu ya. Nah, tapi ini masih belum pasti ya nilainya, karena ini di sini juga ada objek kayak ini nih, apa namanya tuh, Gorilla Pod, terus ada mouse juga gitu ya. Jadi nilainya nggak tentu gitu ya. Coba kita agak geser aja kali ya. Atau kita cek lagi deh pinnya. Karena ini ada yang 0, biasanya kalau yang 0 gini berarti salah di pinnya. Pin trigger di 6, pin echo-nya di 5. Trigger di 6. Udah bener ya kalau dari segi pin. Nah, ini sekarang 8.000 kalau default. Nah, ini 5.200. 5.000 masih agak ngaco gitu ya. Nah, sekarang kita coba pakai distance ya. Kan jaraknya nggak tahu berapa gitu. Kita taruh di sini deh. Distance distance sama dengan 0,017.
7 dikali duration. Nah ini saya 0,017 dari mana? Nah dari sini nih. Nah dari sini ya 0,17 tuh. Ya kalau lari. Tar. Kalau lari. Nah ini dari sini ya. Nih ya 34 cm nih kan, speed of sound 340 meter per detik ya. Kecepatan gelombang suara tuh udah pasti konstan ya nilainya. Kemudian ini time-nya udah dapet ya dari si sensornya. Terus nah distance speed kali time ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu dibagi dua. Nah kenapa dibagi dua? Karena ini kan mantul nih. Nah jadi yang kita mau kan jarak segini aja nih, jangan apa ya, kan kalau mantul tuh jarak ini sih jarak pertama, jarak kedua gitu, jadi dijumlahin ya kalau itu tuh. Nah sedangkan kita butuhnya yang segini aja, sekali jalan aja, makanya dibagi dua gitu. Nah distance 34 ya, 34 kali 1,5 ya, kalau di sini 1,5 milisecond per 2. Nah jadi tadi 0,017 tuh didapat dari ini nih 34 cm satuannya, tapi udah dijadiin mili ya. Dibagi dua gitu. Nah udah kayak gini ya. Kemudian oh ya ininya belum di declare in distance. Ini kalau sesi Arduino tuh agak repot nih dari ngetek video lama gitu lah, panjang gitu, pasti panjang waktunya tuh gitu. Terus harus ada 2 kamera, harus screen record sama ngerekam ini juga gitu. Kita coba print berapa ya? Kita coba print yang distance deh. Distance. Sorry, itu maksudnya udah senti ya. Meter. Iya ya. Ini bukan berarti 140 cm sih. Ini kalau konversi bilangan saya juga agak-agak rancu Ini sensornya tidak kita sedikit troubleshoot dulu deh ya supaya pembacaannya lebih optimal. Ini banyak objek juga sih di depannya soalnya.
Nah, oke teman-teman, ini sepertinya sudah berhasil ya. Ada kabelnya sedikit agak longgar nih tuh. Nih. Ya. Ini satunya udah senti ya. Nah, jadi ketika nggak ada objek nih ya. Nih dia dapat 12. Kalau ada objek nih agak dekat nih tangan saya contohnya. Nah, 4 3 3 3 3 3 3 2 ya udah mulai agak konstan gitu ya. Nih, jadi teman-teman harus perhatiin juga ya kalau misalnya rangkaian kayak gini, si kabelnya juga harus teman-teman perhatiin pokoknya. Jangan longgar gitu ya. Kalau longgar ya kayak tadi pembacaan jadinya agak ngaco gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba apa namanya? Pakai conditional statement ya. Kita akan coba pakai conditional statement. Pakai if ya. Jadi mungkin serial printnya jangan dihapus deh, udah biarin. If ya, if distance ya, kalau distance jika jaraknya misalnya berapa ya, kurang dari 5 gitu ya, atau kurang dari 6 deh, kurang dari 6, maka LED nyala gitu ya. Digital red LED high. Nah, kayak gini ya, simpel. Else ya, iya benar sih. Digital red low ya. Jadi ketika distance-nya 6 atau lebih, lampunya mati. Itu. Kita coba coba run dulu aja deh ya. Kita coba upload. Ini sudah beres ya si compile-nya. Kita akan coba serial monitor dulu deh sambil Lili pantau. Ini masih 12 ya angkanya. Nah, sekarang ya angkanya jadi 4 3 2 gitu ya. Nah, ini kurang dari 6 kan kondisinya, maka LED-nya high gitu ya. LED-nya nyala gitu. Pas saya jauhin lagi. Nah, ini serial monitornya nampilin angka 12 13 gitu ya. Kan itu lebih dari 6, maka LED-nya low atau posisinya mati. Nah, coba sekali lagi. Nah, ya. 3 4. Nah, kalau 7 masih low ya. Tapi kalau udah 4 3 itu udah high, udah nyala LED-nya. Nah, ini rangkaian sederhana ya yang bisa saya buat ya. Semoga bisa teman-teman pahami. Ini durasinya lumayan lama juga sih, setengah jam lebih nih ya. Nih sekarang udah jam, teman-teman kalau teman-teman lihat nih sekarang udah jam setengah 12 malam nih ya. Udah mau 23.24 ya, udah mau jam setengah 12 malam. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Semoga apa yang udah saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah subscribe, terus yang udah nyalain lonceng ya, terus yang buat penonton setia channel Sigit Irianto saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih banyak pokoknya ya. Terus yang udah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau mungkin tadi sedikit ada agak bermasalah ya dari segi rangkaian karena si kabel pinnya yang agak longgar ya. Tapi akhirnya sudah bisa terselesaikan juga. Nah, ini jadi catatan buat teman-teman kalau misalnya mau buat rangkaian gitu ya atau mau ngoding, error atau ya kesalahan itu wajar gitu lah ya. Tapi yang harus teman-teman tekankan itu harus harus troubleshoot sendiri gitu ya, harus tanggung jawab sama error tersebut gitu ya. Kan kita yang ngoding, masa kita nggak ngusahain buat nggak ngusahain buat memecahkan masalah tersebut gitu ya. Kan masa mau kayak gitu ya, cuman lempar tangan doang gitu ya. Nah, jadi yaitu nah, ini kelebihan Arduino tuh kayak gini nih. Kita nggak cuma dapat ilmu ngodingnya aja, kita juga ada ya
ilmu-ilmu lain gitu ya, salah soal troubleshoot gini ya. Jadi catatannya ya kayak tadi, kita jangan nyerah lah kalau misalnya buat troubleshoot, jangan jangan emosian ya. Terus harus teman-teman perhatiin pokoknya lah. Kuncinya kalau Arduino tuh, pokoknya kalau misalnya teman-teman udah yakin sama codingnya, sedangkan hardware-nya atau pembacaannya ngaco, pasti ada bermasalah di hardware gitu aja sih ya. Oke ya, terima kasih, saya akhiri videonya.